Oke, selamat sore teman-teman semua. Semoga kabarnya sehat selalu. Kembali lagi ya di Tri Karunia. Oke, hari ini langsung saja kita akan membahas tentang penyakit mobil tua ya. Saya di sini bukan mekanik ya, tapi saya ingin berbagi sesuai dengan pengalaman saya ya, atau yang pernah terjadi di kelistrikan mobil ini ya. Oke, di mana penyakit mobil ini mungkin sedikit aneh ya. Di sini khususnya di alternatornya ya, atau kita hidupkan kontak mobil ya, indikator akinya tidak menyala ya. Harusnya kalau mobil normal indikatornya harus menyala, indikator aki. Setelah mobil hidup indikator akinya akan mati ya. Dan kita tes untuk dinamo ampere atau alternatornya, kita tes dengan kunci yang paling gampang ya. Di sini ada ya, untuk medan magnetnya kuat, ini kuat ya. Dan kita matikan kontak ya. Kita matikan kontak, ini kontaknya mati ya. Kuncinya tetap menempel ya. Jadi kesimpulannya, meskipun kontaknya mati atau mobilnya parkir, tapi arusnya tetap keluar ya, atau ada kebocoran arus ya. Ini dinamo pada magnetnya tetap aktif ya, meskipun kontaknya dimatikan, dihidupkan, tetap aktif. Nah, ini bagaimana dan di mana penyakitnya atau kerusakannya ya. Berarti ini terjadi kebocoran arus. Kalau didiamkan mungkin 1 hari akinya akan tersedot ya. Jadi kemungkinan akinya akan sewak meskipun itu akinya baru ya. Di sini akan saya berbagi pengalaman ya. Yang kita cek pertama, kalau memang terjadi kebocoran arus, coba kita tes di aki dulu ya. Kita ke bagian aki ya. Oke, kita ada di bagian aki ya. Saya akan mengetes dengan cara yang simpel ya. Ini ada balon yang 12 volt ya. 12 volt. Kita gunakan untuk mengetes apakah ada kebocoran arus dan dari mana saja ini kebocoran arusnya. Oke. Ini ada songket aki positif ya, atau plus. Kita cabut dulu ya. Cabut. Percikan api ya. Jatuh dia. Cabut ya. Cabut. Dan selanjutnya kita sambungkan untuk lampunya ya. Yang ke lampu. Ini kita kasih yang positif ya. Kita ikatkan di sini. Penting dia terikat ya. Oke ya. Dan kabelnya yang satu kita hubungkan ke positif cop aki ya. Nih ya. Jadi kalau ini lampunya nyala berarti ada kebocoran arus ya. Ini lampunya menyala ya. Jadi di manakah sumber kebocoran arusnya? Oke, kita colokkan ya. Colokkan di sini ya. Colokkan biar lampunya menyala sambil kita cari di mana sumber penyakitnya atau sumber bocorannya ya. Nah, kita mulai dari soket dinamo ampere ya. Coba kita cabut ya. Dan lampunya juga tetap menyala, berarti bukan ya.
Terus kita coba buka di output keluar yang langsung ke aki ya, yang dari dinamo ampere. Coba kita buka ya soketnya. Sah ya buka dari sini. Lampunya mati ya. Nah, kita hubungkan kembali, lampunya hidup. Kita cabut, lampunya mati. Hidup lagi, mati lagi. Berarti kebocoran arusnya dari alternator ya, atau dinamo ampere. Sekarang kita buka ya dinamo ampernya, kita cek bareng-bareng ya. Kita buka. Oke, beda dulu ya, kita buka dulu ya. Oke teman-teman, ini alternator atau dinamo ampernya sudah saya buka ya. Saya buka, dan kita pengecekan paling gampang dulu ya. Kita gunakan tester ya. Kebetulan saya punya tester yang digital ya. Ini kita taruh di sini. Kita test drive dulu ya. Tutup ya. Kita kasih ujung positifnya di output aki ya, output yang langsung ke aki ya. Ini positif, dan negatifnya kita ke body. Sekarang kita balik, negatif di output, positifnya di body. Keduanya ada bunyi ya, berarti ini ada short atau ada kerusakan di dalam ya, entah IC atau alternatornya ya. Jadi kita harus bongkar ya, kita harus bongkar baut ini untuk memastikan apanya yang rusak. Oke, kita bongkar ya. Dulu karbon brasnya yang paling ringan ya, atau cool ya, coolnya yang paling ringan. Ini ternyata masih panjang ya, dan kita tes juga, kasih di. Oke, kita hubungkan positif negatifnya ya. Ini harus tidak nyambung ya, benar. Ini dengan ini masih bagus ya, dan masih panjang. Jadi di sini tidak ada masalah ya. Ini bisa kita taruh di luar dulu. Terus selanjutnya kita buka dulu yang IC-nya ya. Kita pisahkan. Oke, setelah coolnya tadi sudah aman ya, sekarang kita cek untuk IC-nya ya. IC kita cek menggunakan dua lampu lagi ya, dua lampu 12 volt ya. Sekarang kita cek IC-nya, kalau di sini tidak rusak baru kita ke dioda ya. Oke, di sini saya sudah siapkan dua buah lampu ya, yang 12 volt dan IC yang tadi ya. Kita tes dulu. Kita carikan dulu colokan
atau soket yang ini dari kunci kontak, yang ini dari lampu indikator yang ada di aki ya. Dan tadi mati yang di aki ya. Kita tes dulu dari sini. Ini sudah saya siapkan soket ya, soket 1. Ini yang indikator ya, yang indikator kita langsung kasih lampu ya, 1. Dan untuk indikator, untuk kabel yang satunya ya, kita kasih ke positif ya, positif. Terus lagi 1 ini untuk strom dari kunci kontak ya, atau positif, kita kasih colokan lagi. Ini kita kasih ke strom lagi ya. Ya, sudah terangkai 1 ya, dan kita rangkai lagi 1. Dan untuk terminal positif kita kasih kabel lagi ya, untuk menghubungkan ke positif aki atau ke plus aki ya. Kita kasih kabel 1 untuk ke positif aki. Jadi nanti ada 4 kabel di sini ya. 4 kabel, 1 ini untuk ke positif aki ya. Dan selanjutnya 1 buah lampu ini ditempelkan di sebelah sini ya, di sini. Dan ini lagi 1 ya, ditempelkan di sini, jadi ada 4 kabel ya. Dan untuk masa ya, yang positif sudah dari sini 1 ke aki, dan untuk masa atau ke min aki ini ya, ini masa, kita kasih kabel lagi 1 untuk yang ke masa ya, yang untuk ke masa, dimanapun asal tempel ya di sini ya. Ini ya, masa. Nah, sekarang kita colokkan kabelnya ya. Ini ada di bawah ya. Ini yang kabel ke positif aki, dan ini yang ke negatif aki. Ini sudah saya hubungkan ya ke positif aki dan ke negatif aki. Ternyata kedua lampu tidak menyala ya. Yang ini tidak menyala dan yang satunya juga tidak menyala ya. Ini ibaratnya seperti lampu indikator ya. Berarti memang kerusakan yang terjadi di lampu indikator dari IC ini yang sudah rusak ya. Saya pastikan 80% ya untuk penyakit alternator ini dari IC ya. Pinggirkan dulu dari IC ya. Teman-teman untuk memastikan juga harus dicek dulu ya dalam keadaan kontaknya ya, kontak on atau kontak off ya. Siapa tahu juga ada short di perkabelannya ya. Kemudian ini sudah saya cek dan aman ya. Jadi saya punya di IC dulu ya, IC yang sudah short ya. Nah, tadi dilakukan pengetesan, ternyata ini sementara rusak ya, yang dan ini bisa dibongkar ya. Wah, dan ternyata di sini ada MOSFET ya, MOSFET, 2 MOSFET nih ya, MOSFET, dan yang ini sudah
meledak ya, kira-kira ya, hangus, bocor. Mungkin ini penyebabnya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang ganti ya, kita ganti dengan IC yang baru ya. Oke, tunggu beberapa bulan ya biar datang IC-nya. Oke. Oke teman-teman, ini sudah saya belikan ya untuk IC yang baru, New Era ya mereknya ya. Ini IC-nya New Era ya, di sini berkisaran 300 ribuan ya. Oke, sekarang kita pasang kembali ya. Dan IC yang baru, lalu sebelum dipasang kita tes lagi. Oke. Pasang sini ya. Ingat kita pasang karbon brasnya. Oke, dan ini sudah terpasang ya. Kita tes dulu. Tah ya. Tes suara. Ini IC-nya yang rusak ya. Sekarang kita pasang untuk dinamonya ya. Dinamo ampernya. Oke, dan ini dinamo ampernya sudah terpasang ya. Soket belakangnya juga sudah terpasang. Ini usahakan jangan terlalu kendur ya, biar nanti bisa ngisi ya. Ini untuk dinamo atau kabel isi yang langsung kaki ya. Saatnya kita tes untuk kunci kontak ya. Kontak. Blur. Tes hidup kontak. Nyala ya. Ini indikator aki dan indikator oli. Sekarang kita hidupkan, harusnya indikator akinya akan mati dan kedua lampu itu akan mati ya. Kecuali ada rem tangan. Oke. Kita start ya. Indikator akinya mati ya. Berarti itu tandanya dinamo ampernya ngisi ya. Ngisi. Kita tes di bagian pengisian ya. Di aki ya. Ambil dulu apometer. Kita tes di positif negatifnya ya. Oke, tes dulu ya. Ini kasih di DC ya. DC ya. Kita tes untuk yang positif dicolokkan di titik aki yang positif atau plus, yang negatif di negatif. Ada 13,6465 dan akan terus bertambah ya.
tapi pengisiannya baik ya, pengisiannya ada di 13,68 terus mengisi ya, berarti ini sudah normal ya. Oke, normal ya. Sekarang kita matikan mesinnya. Ini hanya lampu, kita hidupkan lagi, nyala ya. Kita tes dengan kunci ya. Kalau dihidupkan pasti ada magnet ya di strumnya. Ini dia. Nih. Kita matikan kontak, kuncinya pasti akan jatuh. Ya, kita matikan kontak ya. Dah normal kembali. Oke ya, itu mungkin teman-teman saya bisa berbagi ya untuk kerusakan, bila ada kerusakan yang sama ya. Siapa tahu ada teman-teman yang mengalami, bisa coba di rumah cara saya ya. Tapi belum tentu juga sama penyakitnya, belum tentu juga sama obatnya ya. Bisa dicoba bagi teman-teman yang mengalami masalah serupa, bisa dites di rumah, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.